Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah mimpi seorang anak. Selama 5 hari bertemu sosok misterius setelah ayahnya meninggal, yang menyampaikan bahwa percuma mendoakan orang yang sudah mati karena tidak bermanfaat. Sebelum melanjutkan cerita, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk mengucapkan solawat Nabi Muhammad, agar kelak solawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi pahala, amin ya robbal alamin. Pada suatu malam yang sunyi, Agus terbangun dengan wajah berkeringat. Mimpi aneh baru saja mengganggunya. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah taman luas yang diselimuti kabut tebal. Di tengah kabut, sesosok bayangan muncul, samar-samar terlihat seperti seorang pria tua dengan jubah hitam. Mata pria itu memancarkan cahaya redup, membuat suasana terasa semakin misterius. Ketika Agus mencoba mendekati pria itu, ia berkata dengan suara yang dalam dan tenang, "Agus, berhentilah mendoakan ayahmu. Itu semua percuma." Agus terkejut. Pria itu menyebut nama ayahnya yang baru saja meninggal sebulan yang lalu. "Siapa Anda? Mengapa Anda mengatakan hal itu?" tanya Agus. Namun pria itu menghilang sebelum pertanyaan itu terjawab. Malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Kali ini, Agus mencoba bertanya lebih keras. "Apa maksud Anda? Bukankah doa bisa membantu ayah saya di alam sana?" Pria itu kembali menatap Agus, tetapi kali ini dengan senyuman tipis. "Agus, tidak semua yang kau yakini itu benar. Dunia ini penuh dengan ilusi," ucapnya sebelum menghilang lagi. Agus mulai merasa terganggu. Ia bercerita kepada ibunya, tetapi sang ibu hanya menganggapnya sebagai bunga tidur. "Agus, ayahmu pasti bahagia di sana. Teruslah berdoa," kata ibunya sambil menenangkan. Namun, di malam itu, sosok pria misterius kembali datang. "Mengapa kau masih bersikeras?" tanyanya. Kali ini, Agus mencoba bersikap tegas. "Kalau begitu, buktikan bahwa doa itu percuma." Pria itu menunjukkan sesuatu. Sebuah layar besar muncul di hadapan Agus, memperlihatkan kenangan-kenangan ayahnya. "Lihatlah, Agus. Apa yang kau lihat?" tanya pria itu. Agus melihat ayahnya tersenyum bahagia bersama keluarganya. "Ayah sudah bahagia dengan kenangannya sendiri. Doa-doamu tidak mengubah apapun di sini," katanya. Namun, Agus merasa ada yang janggal. Ia mulai berpikir bahwa pria itu mungkin ingin mengujinya. Pada malam terakhir, Agus memutuskan untuk menghadapi pria itu dengan keyakinannya sendiri. "Jika benar doa tidak ada gunanya, kenapa Anda repot-repot datang untuk memberitahu saya?" Agus menantang. Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Karena aku ingin melihat sejauh mana keyakinanmu. Dan sekarang aku tahu, kau tak akan berhenti berdoa untuk ayahmu. Itulah yang sebenarnya penting." Agus terbangun dari mimpinya. Hatinya terasa ringan. Ia menyadari bahwa bukan soal doa itu diterima atau tidak, melainkan ketulusan dan cinta yang ia curahkan untuk mendoakan ayahnya. Mulai hari itu, Agus semakin rajin berdoa, bukan karena takut atau berharap hasil, tetapi karena ia percaya cinta selalu menemukan jalannya, bahkan ke alam yang tak terlihat. Namun, mimpi itu belum selesai. Pada malam ke-6, Agus bermimpi berada di tempat yang berbeda. Ia berada di sebuah jembatan besar yang terbentang di atas sungai gelap. Di ujung jembatan, pria misterius itu berdiri dengan pandangan serius. "Kau telah melewati ujian pertama, Agus. Tapi perjalananmu belum selesai," katanya. Agus menatapnya bingung. "Apa lagi yang harus saya lakukan?" tanya Agus. Pria itu menunjuk ke arah sungai yang berarus deras. "Di sana, kau akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Kau harus melangkah ke dalamnya, meski arus itu bisa menyeretmu ke tempat yang tak kau ketahui." Agus merasa ragu, tetapi hatinya mendorongnya untuk melangkah. Ketika ia masuk ke dalam sungai, tubuhnya terasa ringan, seperti terbang. Arus membawa Agus ke sebuah tempat yang penuh cahaya. Di sana, ia melihat ayahnya duduk di sebuah kursi, dikelilingi bunga-bunga yang indah. Ayahnya tersenyum,
tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebuah suara terdengar dari balik cahaya. Ketahuilah, Agus, doa-doamu bukan tentang mengubah kami di sini, tetapi tentang menguatkan dirimu sendiri. Ketika kau berdoa, kau mengirimkan cinta yang tak pernah putus. Dan cinta itu adalah kekuatan yang melampaui batas dunia. Agus menangis, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ia menyadari bahwa doa adalah bentuk cinta yang abadi, jembatan antara dirinya dan orang-orang yang ia kasihi, meskipun mereka telah pergi. Ketika ia terbangun, ia merasa telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Hari ke-7. Makna dari doa. Malam berikutnya, Agus bermimpi berada di sebuah masjid besar dengan kubah berkilauan. Suara azan terdengar lembut, menenangkan hatinya. Sosok pria misterius itu muncul kembali, kali ini mengenakan jubah putih. Agus, ingatlah bahwa doa adalah penghubungmu dengan Allah. Ketika kau berdoa, kau bukan hanya mendoakan ayahmu, tetapi juga menunjukkan kepatuhanmu kepada Sang Pencipta. Agus memandangi pria itu dengan penuh rasa hormat. Jadi, doa saya bukan hanya untuk ayah, tetapi juga untuk diri saya sendiri, tanyanya. Pria itu mengangguk. Betul, Agus. Dalam Islam, doa adalah senjata orang beriman. Ketika kau memanjatkan doa, kau sedang mempercayakan segalanya kepada Allah. Ingatlah firman-Nya dalam Al-Quran, dan Rabb-mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun, sebelum pria itu menghilang, ia menambahkan sesuatu yang mengejutkan. Namun, ketahuilah bahwa tidak semua doa akan diterima, terutama jika amalan seseorang tidak mendukung doanya. Agus bingung. Apa maksud Anda? Tanyanya. Pria itu tersenyum samar. Ada orang-orang yang, meski mereka berdoa siang dan malam, tidak akan diterima doanya karena mereka melalaikan perintah Allah. Misalnya, mereka yang tidak mendirikan sholat, tetapi berharap doanya dikabulkan. Pernyataan itu membuat Agus gelisah. Ia mulai mempertanyakan beberapa hal dalam keyakinannya. Apakah benar doa hanya berlaku untuk mereka yang sempurna dalam ibadah? Apakah ayahnya yang semasa hidup tidak selalu taat beribadah masih bisa mendapatkan manfaat dari doanya? Ketika Agus berkonsultasi dengan seorang ustaz di dunia nyata, ia mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Agus, kata sang ustaz, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Doa adalah bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Bahkan mereka yang tidak sempurna dalam ibadah tetap bisa mendapatkan rahmat itu, karena Allah melihat niat dan usaha kita. Jangan pernah berhenti mendoakan ayahmu, karena itu adalah wujud bakti seorang anak. Agus kembali teringat mimpi-mimpinya dan merasa lega. Ia menyadari bahwa sosok pria misterius itu mungkin adalah ujian dari Allah untuk menguatkan imannya. Ia semakin yakin bahwa meskipun manusia tidak sempurna, kasih sayang Allah selalu melingkupi mereka yang tulus dalam niatnya. Kini, Agus menjalani hidupnya dengan lebih semangat, menjadikan doa sebagai bagian dari setiap langkahnya. Pesan moral. Cerita Agus mengajarkan kita bahwa doa adalah bentuk cinta dan ketulusan yang melampaui batas dunia. Doa bukan hanya untuk mereka yang telah pergi, tetapi juga untuk menguatkan diri kita sendiri sebagai hamba Allah. Meski amalan seseorang mungkin tidak sempurna, rahmat Allah selalu tersedia bagi mereka yang tulus. Doa juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus disertai dengan usaha dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa, dan jadikanlah doa sebagai wujud cinta, harapan, dan ketergantungan kita kepada Allah yang Maha Penyayang.